Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah mengenai uji dua sampel bebas Fisher Exact Test dan Chi-square. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Fisher Exact Test. Fisher Exact Test adalah suatu teknik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan frekuensi antara dua kelompok sampel yang saling independen, berguna untuk menganalisis data diskrit baik nominal maupun ordinal ketika dua sampel independennya kecil. Pada Fisher Exact Test, yang pertama adalah skor. Skor dalam Exact Fisher dibentuk dalam tabel kontingensi 2x2 seperti yang tampak pada presentasi. Syarat penggunaan Fisher yang pertama, jumlah sampelnya itu harus lebih kecil dari 20. Lalu nilai EIJ-nya dari A plus C dikali A plus B dibagi N itu harus lebih kecil daripada 5. Peluang Exact Fisher didasarkan pada marginal total yang tetap atau tidak berubah yang disusun dalam sebuah distribusi hipergeometri, di mana persamaannya A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D faktorial dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Untuk menghindari penyimpangan yang lebih ekstrim, harus dihitung pula peluang dengan membuat tabel baru, di mana jumlah marginalnya tetap dan nilai terkecil dari salah satu sel berkurang sampai dengan 0. Contohnya, misalnya kita ingin menghitung peluang atau nilai P0 dari data yang ada. Jadi, di sini ada data yang sudah saya buatkan di mana nilai marginalnya itu tidak boleh berubah, tapi kita akan lakukan pengurangan skor terkecil sampai menjadi 0. Jadi di situ bisa kita lihat nilai 2 menjadi 1, kemudian satunya kita ubah lagi menjadi 0, tapi dengan nilai marginal yang masih tetap. Lalu catatannya ya di bawah, pastikan jumlah marginalnya tetap. Lalu kita pastikan nilai terkecil dari salah satu sel berkurang sampai dengan 0. Lalu kita hitung kembali peluangnya atau nilai P1, lalu kita hitung lagi peluang ekstrim lainnya, nilai P2, lalu kita jumlahkan P0 ditambah P1 ditambah P2 sehingga kita dapatkan untuk nilai P2 arah itu adalah P0 ditambah P1 ditambah P2, lalu untuk P1 arah P0 ditambah P yang terkecil. Contoh dalam sebuah penelitian untuk melihat efektivitas dua jenis obat terhadap penurunan kesembuhan pasien penyakit malaria. Kepada 16 orang pasien, 7 orang mengkonsumsi obat A dan 6 orang mengkonsumsi obat B. 1 orang yang mengkonsumsi obat A menyatakan dirinya sembuh dan 2 orang yang mengkonsumsi obat B menyatakan belum sembuh alias tetap seperti sebelumnya. Dengan taraf nyata uji 5%, apakah terdapat perbedaan efektivitas antara dua jenis obat tersebut? Cara yang pertama, seperti biasa akan kita lakukan secara manual. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu tabel kontingensi. Jadi untuk kolomnya itu adalah kondisinya, lalu untuk barisnya adalah obatnya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk obat A yang sembuh 1 orang, yang tetap 6 orang. Untuk obat B yang sembuh 4 orang dan yang tetap adalah 2 orang. Langkah kedua adalah tentukan hipotesis, di mana H0-nya tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B, sedangkan untuk H1 terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B. Langkah selanjutnya adalah kita hitung peluangnya. Untuk menghitung peluang, sudah saya contohkan pada presentasi. Di sini kita dapatkan nilai P0-nya adalah 0,081585. Selanjutnya, kita menghitung peluang ekstrimnya, P1. Di mana nilai P1 didapatkan 0,004662
dan peluang ekstrim lainnya atau P2 didapatkan 0,016317. Sehingga kita dapatkan nilai P0, P1, dan P2. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan ketiga peluang tersebut. P0 ditambah P1 ditambah P2 sehingga didapatkan P totalnya sebesar 0,102564. Nah, nilai P ini kita bandingkan dengan nilai alfa, di mana nilainya lebih besar daripada nilai alfa, sehingga keputusannya kita gagal dalam menolak H0. Dan kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B. Lalu kita akan kerjakan dengan cara SPSS. Yang pertama, kita tentu akan melakukan input data, di mana di sini kita membuat 3 variabel, yaitu variabel obat, kondisi, dan frekuensi. Untuk variabel obat, kita buat value labelnya 1 itu untuk obat A dan 2 untuk obat B. Lalu value label untuk kondisi, 1 itu untuk sembuh dan 2 itu untuk yang tetap atau tidak sembuh. Lalu kita isikan atau kita inputkan datanya ke dalam SPSS. Sebelumnya, karena kita akan menggunakan frekuensi di sini, maka kita lakukan dulu weight cases frekuensi. Caranya dengan klik data dan weight cases. Kita masukkan frekuensi ke dalam kolom weight cases by. Lalu klik OK. Setelah weight cases frekuensinya sudah aktif, selanjutnya kita bisa melakukan uji Fisher. Caranya dengan klik Analyze Descriptive Statistic dan Crosstab. Pada jendela Crosstab, kita masukkan obat ke dalam row dan kondisi ke dalam kolom. Pada bagian statistik, kita centang chi-square dan pada bagian cell kita centang observe. Lalu klik Continue dan OK. Kita dapatkan output di mana H0 pada penelitian ini tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B, dan pada H1-nya tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B. Pada tabel pertama di situ memperlihatkan bahwa kasusnya lengkap, tidak ada yang missing. Pada tabel kedua ini adalah tabel kontingensinya. Dan pada tabel chi-square test kita bisa lihat dari nilai exact signifikansi to tail pada baris Fisher exact test, di mana nilainya sebesar 0,103. Dia lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga keputusannya kita gagal menolak H0, dan kesimpulannya tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B. Selanjutnya adalah uji chi-square. Suatu uji untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya, di mana C itu adalah coefficient of contingency. Ada 3 syarat dalam penggunaan chi-square. Syarat yang pertama, nilai chi-square itu selalu positif. Syarat yang kedua, pengamatan bersifat independen. Dan syarat yang ketiga, data bersifat diskrit atau data kontinu yang sudah dikelompokkan menjadi kategori. Pada kasus di mana row sama dengan kolom sama dengan 2, jika n-nya lebih besar atau sama dengan 40, kita gunakan koreksi kontinuitas dengan persamaan yang sudah ada pada presentasi. Dan yang perlu diingat, kita gunakan DF sama dengan 1. Jika nilai N ada di antara 20 dan 40, maka untuk N lebih besar dari 40, boleh kita gunakan nilai chi-square jika nilai ekspektasi IJ-nya lebih besar daripada 5. Sebaliknya, kalau nilai EIJ-nya kurang dari 5, kita gunakan uji Fisher. Lalu, kasus yang ketiga, jika N-nya kurang dari sama dengan 20, kita gunakan uji Fisher. Prosedur pengujian. Yang pertama tentunya kita tentukan H0, H1, dan nilai alfa.
di mana H0-nya berbunyi tidak ada perbedaan frekuensi kedua populasi dan H1-nya ada perbedaan frekuensi kedua populasi. Lalu selanjutnya kita lakukan uji statistik dengan persamaan yang ada pada presentasi, di mana R menggambarkan jumlah baris, C jumlah kolom, OIJ frekuensi observasi pada baris I dan kolom J, dan EIJ frekuensi yang diharapkan pada baris I dan kolom J. Lalu prosedur yang ketiga adalah menentukan wilayah kritis. Kita bisa lihat nilai tabel chi-square dengan DF-nya adalah row min 1 dikali kolom min 1. Lalu keputusan uji, kita akan menolak H0 jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai chi-square tabel atau nilai P value-nya kurang dari alfa atau lebih kecil daripada alfa. Kita masuk ke dalam contoh. Sebuah penelitian ingin melihat hubungan antara tes minat hasil pekerjaan dengan pilihan kurikulum untuk menafsir tingkat pengunduran diri mahasiswa. Mahasiswa yang hasil pilihan kurikulum dengan minat pekerjaannya searah, kita beri tanda C positif, sedangkan yang berlawanan kita definisikan dengan C negatif. Datanya seperti yang tampak pada presentasi. Cara yang kita lakukan pertama adalah dengan cara manual, di mana H0-nya adalah proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dengan kurikulumnya positif tetap tinggal di universitas itu sama dengan proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dan kurikulumnya negatif. Lalu H1-nya, proporsi mahasiswa yang hubungan antara minat pekerjaan dengan kurikulumnya positif tetap tinggal di universitas itu lebih banyak daripada proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dan kurikulumnya negatif. Alfa yang kita gunakan adalah 0,05 karena nilai N-nya lebih daripada 40, maka kita gunakan koreksi kontinuitas, di mana nilai perhitungannya sudah ada pada slide presentasi. Nilai X kuadrat hitungnya atau nilai chi-square hitungnya adalah 5,42. Lalu kita tentukan wilayah kritis. Karena merupakan uji one tail atau uji satu arah, maka alfanya kita kalikan 2. 0,05 dikali 2 menjadi 0,1. Sehingga nilai chi-square tabel untuk 0,1 dengan DF1 adalah 2,71. Ingat DF-nya 1 ya kalau kita menggunakan koreksi kontinuitas. Keputusannya karena nilai chi-square hitungnya lebih besar daripada nilai chi-square tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya mahasiswa cerdas yang membuat perubahan kurikulum positif tetap tinggal di perguruan tinggi dalam frekuensi yang lebih besar dibandingkan mahasiswa yang melakukan perubahan kurikulum negatif yang tetap tinggal. Jadi maksudnya mahasiswa yang antara pilihan pekerjaan sama kurikulum yang diambilnya itu sejalan, dia itu akan lebih bertahan gitu untuk kuliah di tempat itu daripada mahasiswa yang antara pilihan pekerjaan sama kurikulum yang diambil tuh nggak sesuai. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara SPSS. Yang pertama, input data. Untuk input data, kita buat 3 variabel, yaitu variabel keputusan, perubahan, dan frekuensi. Di mana value label untuk perubahan itu adalah positif, 1, 2 negatif, dan untuk keputusan 1 adalah mengundurkan diri dan 2 tidak mengundurkan diri. Selanjutnya, karena kita tadi juga mendasarkan pada nilai frekuensi, maka kita lakukan dulu weight cases frekuensinya. Caranya sama dengan yang tadi, klik data lalu weight cases, di mana frekuensinya kita masukkan ke dalam frekuensi variabel weight cases. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita bisa melakukan uji chi-square. Caranya klik analyze descriptive statistic dan crosstab. Lalu pada jendela crosstab kita masukkan keputusan ke dalam row dan perubahan ke dalam kolom. Lalu pada statistik dan selnya, untuk statistik kita centang tanda chi-square dan pada sel kita centang observe.
klik continue lalu oke. Di sini kita sudah memiliki output, di mana output pertama itu menggambarkan jumlah kasusnya lengkap, tidak ada yang missing. Tabel kedua itu menunjukkan cross tabulation-nya, dan tabel ketiga di situ kita bisa sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana H0-nya adalah proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dengan kurikulumnya positif tetap tinggal di universitas itu sama dengan proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dan kurikulumnya negatif. Lalu H1-nya, proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dengan kurikulumnya positif tetap tinggal di universitas itu lebih banyak dari proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dan kurikulumnya negatif. Di sini kita lihat nilai signifikansi two-tailed-nya dari persen chi-square sebesar 0,009, di mana lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, mahasiswa cerdas yang membuat perubahan kurikulum positif tetap tinggal di perguruan tinggi dalam frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa yang melakukan perubahan kurikulum negatif yang tetap tinggal di universitas tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di Google Classroom kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.